satpam yang udah berhenti Nur cari Alim. koin. Oh, dia tadi mau naik, request naik Pak dia. Si Dia Cuma. request di bawah, ambil telepon saya. Kasihan dia Waduh. habis Nggak berani koinnya. dinaikin. Oh, dia naik Nggak berani. Kau suruh Suma, saya sudah kasih tantangan. Kalian semua kadal gurun lawan saya di Rudy Yohanes. Pak Bom Bom, di YouTube ada Bu Aubrey. Bu Aubrey, ayo kumpul di sini Bu Aubrey. Dia bilang naikin Bang Zuma itu Iya, bilang. Bu Aubrey. Iya Bu Aubrey, udah lama nggak dengar suara Bu Aubrey ini. Lawan saya di YouTube, jangan di TikTok. Mana Bu Aubrey? Bu Aubrey apa kabar? Oke, kau nonton saja. Kau nonton saja di YouTube. Suma itu udah mencret berapa kali dan saya, ya. Kemarin Nandar tuh, saya baru masuk cuma setengah jam loh. Saya masuk di Nandar tuh setengah jam. Iya ya. Nandar tuh dapat ikan paus 3 loh. Ikan paus 3, berlian itu karang tuh berapa loh. Iya, karena Pak Bom Bom. Langsung saya bilang Pak Bom langsung begini, Nandar saya turun dulu sudah ya. Kayaknya saya kasih kaya kau lagi, saya nggak mau. Saya turun aja, saya turun dada. Kasihan. Langsung Nandar telepon saya. Nandar telepon saya begini, Nandar telepon saya begini Bu. Pak Bom Bom jangan, ayo diskusi lo, bantu saya lah. Ih kasihan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala tipu daya para polikardus, penghujat, penista, pengacau Indonesia. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menyaksikan jeritan hati dari Pak Bom Bom, teman-teman. Ya, kita tahu bahwa Pak Bom Bom ini adalah salah satu polikardus yang cukup vokal. Apalagi Pak Bom Bom ini lumayan terkenal ya, karena dia punya perawakan yang beda dari polikardus lainnya, di mana wajahnya itu cukup lucu dan paling luar biasa kumisnya bisa gerak-gerak. Ya, jadi Pak Bom Bom ini punya ciri khas dibandingkan polikardus lainnya. Bahkan menurut Pak Bom Bom dia ini adalah artis. Ya, Pak Bom Bom ini bukan kelas kacangan, artis. Ya, artis di dunia debat menurut dirinya sendiri. Ya, jadi memang polikardus ini suka sekali mengklaim dirinya, ya mengklaim dirinya pintar, hebat, ya, mengklaim dirinya terkenal, penting, ya, sebagai orang yang dibutuhkan dan sebagainya. Ya, itulah ciri polikardus. Tapi harus kita akui, Pak Bom Bom ini adalah polikardus yang cukup menghibur karena dia punya ciri khas yang berbeda dari orang lain. Ya, dia punya ciri khas, yaitu kumisnya bisa gerak-gerak, bahkan dia bisa muntah. Ya, dia bisa muntah kalau dia sudah terpojok, dan ekspresi wajahnya cukup lucu. Ya, jadi itulah gambaran dari polikardus satu ini yang bernama Pak Bom Bom. Terus apa yang mau kita bahas? Oh ya, yang mau kita bahas adalah Pak Bom Bom yang ngamuk-ngamuk, kejang-kejang, ya, tidak terima pendebat Muslim, banyak mendapatkan saweran. Ya, jadi Pak Bom Bom mengatakan bahwa debat di TikTok ini tidak adil. Menurut Pak Bom Bom, perdebatan di TikTok ini hanya menguntungkan pendebat Muslim, karena orang Kristen nggak mau nyawer dia, yang disawer Muslim terus. Jadi ini membuat Pak Bom Bom iri hati. Pak Bom Bom tidak terima. Dia tidak senang kalau ada orang lain yang mendapatkan rezeki. Nah, inilah saya bilang ciri-ciri orang yang picik ya. Ciri-ciri orang yang jahat ya seperti Pak Bom Bom ini. Seharusnya kita senang melihat orang lain itu kalau dapat rezeki, dapat keuntungan, ya, diberikan saweran oleh orang lain gitu. Harusnya kita senang gitu kan. Orang yang kita kenal itu dapat saweran yang banyak. Tetapi bagi Pak Bom Bom, dia nggak bisa menerima itu. Karena menurut dia harusnya dia. Ya, menurut Pak Bom Bom, dialah yang pantas harusnya mendapatkan saweran yang banyak. Seperti yang dia dapat di YouTube. Karena menurut Pak Bom Bom, kalau di YouTube, donasi dia banyak. Ya. Dia kan dari dulu salah satu peternak domba-domba gemuk. Ya, jadi kalau di sebelah ini kan antar polikardus ini saling berebut domba-domba. Bahkan dulu pernah ya, terjadi saling sikut, saling curi domba. Menurut Pak Bom Bom, Wak Donat mencuri domba dia, Paul Jang juga mencuri domba, ya, jadi mereka saling mencuri domba. Jadi menurut Pak Bom Bom, kalau di YouTube dombanya gemuk-gemuk, kenapa di TikTok dia nggak dapat domba yang gemuk? Nah, ini membuat Pak Bom Bom kesal, ya, membuat Pak Bom Bom iri hati. Jadi Bang Zuma itu mendatangi TikTok, ya, komalnya Pak Bom Bom. Terus Pak Bom Bom bilang dia nggak mau
kalau di TikTok. Karena berdebat di TikTok ini bikin dia iri hati, bikin dia panas karena melihat Bang Zuma nanti akan dapat banyak saweran. Dia tidak terima. Oh jangan, kalau mau di YouTube. Ya, kalau di YouTube dia yang lebih banyak kan gitu. Nah, inilah si bom-bom ini pemikirannya picik sekali. Pemikirannya itu hanya uang, uang, uang dan uang saja. Yang ada di otak mereka tuh hanya bicara saweran, bicara uang, ya terus iri hati kalau melihat orang lain dapat saweran lebih banyak. Ini kan kacau gitu. Harusnya kita senang gitu. Ya. Malah kita harusnya mendukung. Kalau perlu teman-teman kita yang belum dapat saweran kita dukung. Itulah kenapa saya selalu mengatakan ya kepada teman-teman ya, terutama yang sultan-sultan, ya, jangan lupa masih banyak itu pendebat-pendebat muslim yang lain yang membutuhkan saweran juga. Ya, mungkin mereka lagi butuh kuota, butuh upgrade peralatan gitu. Jadi tolong gitu, perhatikan juga teman-teman yang lain. Malah saya sangat berharap kalau teman-teman yang lain juga didukung. Istilahnya jangan dukung itu-itu saja ya. Contohnya ya saya ya termasuk mendapatkan dukungan juga gitu. Ya, kalau bisa ke yang lain juga. Ya, kita minta supaya merata. Kita malah mendukung seperti itu. Beda dengan Pak Bom Bom. Dia pinginnya tuh kalau bisa ke dia aja, ya ke dirinya saja. Itulah serakannya Polikardus ini. Mereka nggak pernah membela iman. Yang mereka pikirkan untung. Mereka berpikir kalau dia mencegah pendebat Muslim dapat rejeki, dapat saweran, maka mereka menang. Ini kan konyol gitu. Otaknya entah di mana gitu. Yang nyawer pun dari pihak Muslim sendiri, yang disawer juga orang Muslim. Kok dia yang panas? Aneh gitu. Kecuali itu seharusnya masuk ke dia tapi jadi Muslim yang dapat. Nah, itu dia marah boleh gitu kan. Ya, misalnya orang tersebut harusnya ngasih ke dia, bukan ngasih ke Zuma. Itu oke. Tapi ini kan nggak mungkin. Ya, nggak mungkin sultan-sultan di TikTok itu yang Muslim nyawer ke Pak Bom Bom. Jadi untuk apa dia punya pemikiran picik? Saya nggak ngerti gitu. Ya, nggak ngerti. Oke, kita tonton dulu lah. Ya, kita tonton dulu bagaimana kejadiannya, nanti kita baru lanjut tanggapi lah. Karena teman-teman pasti udah penasaran, bahkan mungkin sudah ada yang skip ini ya. Udah ada yang skip omongan saya. Oke, kita saksikan dulu. Ya, satpam yang udah berhenti Nur cari Alim. koin. Oh, dia tadi mau naik, request naik Pak dia. Si Dia Zuma. request di bawah, ambil telepon saya. Kasihan dia Waduh. tuh ini Nggak berani koinnya. dinaikin. Oh, dia naik Kok berani? masuk sini. Kau suruh Suma, saya sudah kasih tantangan. Kalian semua kadal gurun lawan saya di Rudy Yohanes. Ya? Pak Bom Bom di YouTube ada Bu Aubrey. Bu Aubrey, ayo kumpul di sini Bu Aubrey. Dia bilang naikin Bang Zuma itu Iya, bilang. Bu Abre. Iya Bu Aubrey, udah lama nggak dengar suara Bu Aubrey ini. Lawan saya di YouTube, jangan di TikTok. Hah? Mana Bu Aubrey? Bu Aubrey apa kabar? Oke, kau nonton saja. Kau nonton saja di YouTube. Suma itu udah mencret berapa kali dan saya, ya. Pak Bom Oh, Bom itu saya yang di nelpon saya tadi tuh. suruh bicara. Oh, Bom panik dia bilang sebanyak yang Bu typing. Medi, Bom Bu Medi, Bu panik. Medi, Bu Medi. Saya itu tidak terima orang cari koin di sini. Waduh. Lawan saya di YouTube. Iya. YouTube, ayo Suma. Saya tunggu kau di Rudy Yohanes. Sekarang Pak kau Bom di Bom, Rudy Yohanes. Pak ya? Bom Bom, Pak Bom Bom, Pak Bom Bom. Ini kan guru-guru palsu banyak beredar sekarang di TikTok, di Iya, YouTube, benar, Pak. benar, Yang iya, menjual firman Tuhan, Pak. Dia Iya, mencuri itu firman Tuhan. akan mati itu tuh. Iya, di mana tertulis, Takut Pak? Bom dia bilang. Di mana tertulis itu, Pak? Banyak yang typing, takut dia Bom Iya. naikin Bang Zuma dia bilang. Mencuri firman Tuhan, Biarin Pak. aja. Mencuri Terserah dia ngomong apa. firman Terserah Tuhan. dia ngomong apa. Iya. Mencuri firman. Suma itu Omongannya Pak Bom Bom kan udah jelas ya Pak Bom Bom. Kalau Oh, di sini Pak Bom Bom. Di sini Pak Bom Bom. Di Yeremia 23, di YouTube. di Yeremia 23 ayat 30 ya. Naikin kan tak apa-apa. Saya bacakan ya Pak Bom Bom ya. Saya bacakan mulai Biar nggak ngoceh sendiri gitu loh. mulai ayat Loh. 29 Ngoceh 28 ya. sendiri dong. Ini saya punya channel, saya nggak jual koin, saya nggak terima satpam yang mengemis di saya. Satpam jaga satpam aja. Kalau mau lawan saya di YouTube, Pak, di Tapi YouTube banyak Pak. yang Saya typing sudah itu, kasih. Pak Bom itu takut. Diam. Saya sudah kasih undangan di YouTube. Kalian 9 saya sendiri. Nanti Rudy Yohanes yang jadi wasit. Gimana? Sudah, kalian masuk. Saya udah undang berapa kali, udah capek, udah 4 bulan saya undang. Aduh, enggak berani lah mereka itu Pak Bom Bom. Gitu. Saya bacakan ayat Alkitab aja Pak. Udah saya Iya. udah Ada undang. koin Pak Bom Bom karena nggak ada Jadi- koin Saya di nggak terima di YouTube. Kalau koin. nggak berani di TikTok, di Tap channelnya layar. Bang Ah, Bom. udah, Kalau mana di saya? YouTube. Saya nggak butuh orang Kalau di di YouTube, TikTok YouTube, nggak mau saya. Di YouTube nggak ada Jadi koin. begini. Men.
Begini Pak Bombom, Iya. begini Pak Bombom, begini. Jadi banyak sekarang ini guru-guru palsu yang beredar di TikTok menjual firman Tuhan, ya kan, dengan bangganya menunjukkan Channelnya uangnya. Pak Bombom, Bom bom. channelnya Pak Bombom, Solata BM2 Apologet. Ya, Saya tantang disubrek, kalian subrek. kadal gurung ya, kita akan diskusi, oke? Jangan di TikTok, Ya. saya nggak mau. Saya bacakan Pak Bombom, Yeremia 23 ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi palsu. Demikianlah firman Tuhan. Nabi palsu yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ayat 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi palsu. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya, ayat 32, sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dusta dan dengan bualnya. Aku tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Ya, apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawablah mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Jadi para nabi palsu dan guru-guru palsu, ya, yang beredar di TikTok, jangan Anda jual-jual firman Tuhan, ya, untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Anda akan melawan Tuhan yang hidup karena ada firman Tuhan. Sungguh ngeri apabila jatuh ke tangan Tuhan yang hidup, ya. Sungguh ngeri apabila jatuh ke tangan Tuhan yang hidup. Anda sekarang bisa ketawa-ketawa, silakan, tapi pada saatnya Anda akan menuai apa hukuman dari Tuhan yang hidup itu, ya. Suma, Pak Ciler, Ya, teman-teman, informasi ya, Suma ini tinggal telepon saya terus, saya udah blok nomornya. Saya sudah WA dia berapa kali, Suma. Saya lawan dia, saya udah undang dia berapa kali, lebih dari 1000 kali. Suma, Itu tadi mau saya naik, tunggu kenapa kau di nggak channelnya mau Rudi naik? Yohanes. Pertama di Edis TV. Dengar, Medi, kau nggak ada ilmu, nanti kau turun. Pertama di Edis TV. Kalian silakan tanya sama Edis TV. Yang kedua di Erben Channel. Yang ketiga di Rudi Yohanes. Uti Otimena dulu, baru di Rudi Yohanes. Saya lawan kalian 5 lawan 1. Dengan catatan, Suma, kau dengar ya? Kau tanya saya Alkitab, saya tutup mata. Setelah itu saya tanya Al-Quranmu, kau tutup mata. Al-Quran dan hadis. Saya itu kasih tantangan sama mereka. Kita judulnya Tuhan atau Hantu. Itu aja. Ya, saya tunggu di channel Rudi Yohanes ya. Saya tunggu kau. Di sini saya nggak butuh kau karena kau adalah pengemis koin. Pengemis. Dadah. Pengemis Benar koin. kan, Kalau emang? di YouTube dia nggak dapat ngemis koin Nggak ada ya yang Pak berani Bobo ya. jawab Nggak ini, dapat. dikasih pertanyaan. Aduh, kalau di YouTube Bro, nggak bisa ngemis koin. saya itu jadi sudah nggak ketemu mau. kau punya si dewa mabuk itu udah berapa kali. Takut dia takut ketemu saya di YouTube. Karena dia itu cuma cari koin aja ya. Lebih baik Rifa itu lebih berani lawan saya. Tapi Rifa itu tinggal main telepon, Miss Esther. Dia tinggal main telepon. Saya tanya dia tinggal main telepon. Kenapa Pak Bombom? Kalian nonton ya di YouTube Pak Bombom. Silakan nonton. Pak Bombom vs Rifa tinggal gini. Aduh tolong Pak Bombom tanya saya. Kasihan. Aduh. Itu baru mau lawan Pak Bombom. Kasihan lah. Ini aku Nandar saya menanya, sudah masuk bisa 2 kali. dijawab. Kan bingung. Dengar ya, Nandar saya sudah masuk 2 kali channelnya. Saya suruh Nandar kau datang di YouTube saya, sampai sekarang nggak nongol tuh hidungnya itu Nandar tuh. Nggak berani. Kau udah 2 kali loh. Sebenarnya lebih bagus itu punya juri. Kalau untuk ngomong sendiri kayak gini nggak akan Ya udah kita di YouTube saja. Saya nggak butuh di TikTok. Ngapain Debat di TikTok? nggak ada jurinya, Debat Bu, itu harus adanya punya juri, moderator. gitu. Kok Ibu nggak tahu sih kalau debat tuh nggak ada jurinya? Emang Loh. cerdas cermat.
Debat itu Makanya ada harus gitu moderatornya, dong. bukan ada juri. Moderator. Moderatornya. Harus seperti itu. Ada yang jawab, ada yang jawab, Selama ada yang jawab. selama Ada, ini selama Ada yang- ini ada moderatornya kok, Bu. Kalau debat itu selalu ada moderatornya imbang. 2 dari sana 1, dari sini 1. Kasihan, ada pengemis. Bang Killer, Dia Bang tahu Killer. ya, dia tahu Pak Bom tuh artis. Jadi dia wow, kasihan dulu. Kemarin nandar. Artis Papua. Kemarin nandur Miss Lasa. Kemarin nandar tuh, saya baru masuk cuma setengah jam loh. Saya masuk di nandar tuh setengah Iya jam ya. loh. Nandar tuh Bisa. dapat ikan paus 3 loh. Ikan paus 3, berlian itu karang tuh berapa loh. Iya, karena Pak Iya. Bom. Langsung saya bilang Pak Bom langsung begini, Nandar saya turun dulu sudah ya. Kayaknya saya kasih kaya kau lagi, saya nggak mau. Saya turun aja, saya turun dada. Kasihan. Makanya Langsung Nandar Pak telepon Bom saya. dukung Nandar di telepon saya YouTube begini. aja. Nandar telepon saya begini, Bu. Pak Bom jangan. Ayo diskusi lo. Bantu saya lah. Ih kasihan dulu. Jangan lah, kita sama rezeki orang. Bener, Pak Papa Bom. jahat dong. Papa jahat kan selalu Kasihan. mengatakan Dikasih mereka duit itu nggak apa-apa, ngemis itu rezeki koin. orang namanya. Ngemis Jangan sih koin. sama rezeki orang. Loh. Kalau emang mereka dikasih gift sama orang kan enggak apa-apa, itu rezekinya dia. Loh, kita ini, ya, kalau kalian yang diskusi, kalian give itu nggak sampai 1000. Kalau kalian ajak orang Kristen biasa saja, giftmu banyak. Apalagi nih Pak Bom artis. Pak Bom ini kan artis. Artis Papua ya Pak Bom Iya, ya. artis Papua. Karena jangan kalau ditanya. semua berani lawan saya di YouTube, saya H2H dengan dia. Hah? Tapi Kita kalau bikin di YouTube topik itu Tuhan atau jangan main hantu. keroyok. Harus ada moderator. Itu motivasinya uang Bu Medi, motivasinya uang kalau mau di TikTok. Saya kalau sendiri. Nanti kau panggil Suma, Riva, Dulu Blok kenapa Permanen, jadi uang? Logika, Kan di kalian YouTube semua juga lawan jadi saya. Loh. Ah, kau ini kayaknya gak ada ilmu nih kau nih kayaknya dari tadi nih. Saya tanya kau dulu Medi. Banyak yang bilang air alasan laut. aja deh, bilang gitu, Bang. Medi, air laut itu kan tadi kau bilang bulan terbela kan? Sekarang saya tanya sama Hah? kau. Kok aku air tak pernah laut. jawab itu. Oke, teman-teman sudah saksikan ya. Mungkin saya tanggapi dari statement si Chiller dulu ya. Si Chiller ini adalah salah satu penghujat, ya, salah satu Polycarpus akut juga yang sering sekali menghina dan menghujat agama Islam. Ya, karena memang mereka ini diciptakan untuk menghujat. Ya, mereka ini punya tugas harus menghujat. Ya, harus menghujat. Oke, jadi kita tanggapi dulu statement nabi palsu. Sebenarnya ciri-ciri nabi palsu itu apa sih gitu kan? Kalau menurut kekristenan, karena kan yang dia pakai itu adalah ciri-ciri nabi palsu dari Alkitab, dari Kristen. Ya, jadi dikatakan akan ada nabi palsu, yaitu serigala yang menyamar menjadi domba. Ya, serigala yang menyamar sebagai domba. Ciri-cirinya, ya, yang pertama dia menyuruh orang-orang untuk menyembah kepada Tuhan yang lain. Ya, menyembah kepada Tuhan yang lain. Siapa nabi palsu tersebut? Ya tentu saja yang membelokkan ajaran tersebut, yang sebelumnya menyembah kepada Allah yang tauhid, ya, Tuhan satu-satunya, atau Yahweh ya, kan gitu. Murid-murid Yesus, Bunda Maria, bahkan Yesus itu kan menyembah kepada Yahweh. Orang-orang Yahudi zaman dulu menyembah kepada Yahweh. Jadi kalau ada yang menyuruh menyembah kepada Tuhan yang 2, Tuhan yang 3, Tuhan yang versi manusia, Tuhan yang versi domba, ya, versi serigala atau versi apapun, itulah nabi palsu tentunya. Tuhan yang seperti itu, yang nabi palsu. Ya, Tuhan yang palsu-palsu itu yang gitu. Jadi kalau ada nabi atau ada orang mengaku nabi terus menyuruh menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain selain Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan Nabi Adam, Tuhan yang tauhid satu-satunya tidak bisa dilihat. Ya, seperti di kitab Tanak bahwa tidak mungkin melihat Tuhan. Ya. Kalau kita manusia melihat Tuhan, kita binasa. Ya, manusia melihat Tuhan binasa. Tapi kalau melihat Tuhan jadi-jadian, ya Tuhan jadi-jadiannya yang binasa. Ya, Tuhan jadi-jadiannya bisa dibunuh.
Kalian bisa lihat, kalau di agama-agama pagan, sering sekali tuh, Tuhan-Tuhannya dibunuh oleh manusia. God Slayer, pembunuh dewa, pembunuh Tuhan gitu kan. The God Slayer. Itu julukan bagi orang-orang yang pernah mengalahkan Tuhan-Tuhan. Jadi, ya itu agama pagan yang seperti itu. Ya, agama pagan. Terus, ciri-cirinya apa lagi? Dia mengajar di dalam bilik. Bilik ya, tempat yang tersembunyi. Kira-kira siapa itu yang mengajarkan dari satu bilik ke bilik yang lain? Ya, dari satu tempat, ya, tempat rumah atau bilik ke rumah yang lain, tanpa orang lain ketahui, takut orang lain ketahui, takut masyarakat luas ketahui, itu siapa? Coba kalian pikir. Ya, ngeri teman-teman. Terus, mencuri firman Tuhan dari temannya. Ya, mencuri firman Tuhan dari temannya. Ngeri teman-teman. Itu maksudnya apa? Mencuri firman Tuhan dari temannya. Jadi dia pertama mengikuti murid-murid yang benar. Mengikuti ajaran dari Tuhan yang benar dulu. Nah, jadi Tuhan yang benar kan punya pengikut. Punya pengikut, dia ikut. Dia nyamar kan gitu. Serigala berbulu domba. Masuk dulu dia ke kawanan penyembah yang benar. Begitu dia sudah di dalam, ya, begitu si nabi palsu ini sudah di dalam, dia ubah ajaran itu dari dalam. Itulah nabi palsu. Ya, seperti yang disampaikan di Yeremia 23:30. Ini jarang nih. Ini ayat yang sangat jarang dipakai saat diskusi. Ini saya kasih ya. Karena saya lihat ini ayat yang jarang dipakai, saya bagikan dulu. Ya. Kalian bisa lihat di layar ya. Yeremia 23:30. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Ya. Yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Jadi, dia sebelumnya ikut dulu perkumpulan yang benar, terus dia akan mengubah. Ya, dia akan mengubah firman Tuhan. Dia akan ribut. Ya, dia akan ribut. Akan berbeda pendapat. Ya. Jadi kira-kira siapa itu teman-teman? Ya. Siapa itu yang sebelumnya jalan bareng, tiba-tiba berselisih paham, terus mereka berpencar? Ya. Siapa? Nah, saya nggak mau sebut nama ini ya. Ya, teman-teman yang pikir sendiri. Ya, silakan cek. Ada yang mengaku sebagai rasul, nabi. Ya, terakhir dia pisah jalan dengan temannya. Padahal temannya inilah yang pengikut sebenarnya dari Tuhan yang benar. Nah, gitu ya. Nah, itulah ciri-ciri nabi palsu. Dan yang paling penting kalau dari Alkitab, nabi palsu itu dari orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ya. Nah, siapa orang Farisi? Ya kan nggak mungkin Nabi Muhammad SAW orang Farisi. Sejak kapan Nabi Muhammad orang Farisi? Kan ngaco gitu kan. Nah, jadi nubuatan itu untuk siapa? Nabi palsu itu siapa? Ya kalian cek sendiri. Oke, untuk masalah si killer udah selesai. Kita kembali ke bom-bom. Cek-cek bom-bom, cek-cek bom-bom gitu kan. Nah, jadi bom-bom ini bacot-bacotnya dari dulu nggak pernah berubah. Omong besar, tapi kemampuan nol. Mengaku sebagai pendeta, begitu ditanya, mana bukti kependetaannya, nggak bisa dia berikan. Dari dulu, nggak berubah Pak Bom-Bom. Kualitasnya, ya begini-begini saja. Kalau bacot nomor 1, wah siapapun saya berani lawan, ya siapapun gitu kan. Tapi begitu ditantang debat, nggak berani. Mulailah alasan, inilah, itulah, ya. Semua alasan dibuat. Ya, namanya juga bacot-bacot. Pak Bom-Bom tanpa selir, ya, tanpa dayang-dayang di room dia, itu nggak akan bisa apa-apa. Tak berdaya Bom-Bom. Bom-Bom itu tak berdaya tanpa dayang-dayangnya. Ya, kita tahulah siapa-siapa aja dayang-dayangnya ya. Jadi, kalian bisa lihat, dia mengatakan bahwa pernah menantang Bang Zuma untuk diskusi, tapi dia minta di roomnya Edis. Edis, Erben, Utiwati Mena, Rudi Yohanes. Empat-empatnya, ya kita tahulah reputasinya. Empat-empatnya ini adalah pembenci Bang Zuma. Bagaimana mungkin kamu memilih
orang jadi moderator itu di roomnya Kristen, dan itu pembenci Bang Zuma. Apakah fair? Saya tanya. Kalau memang mau di antara room mereka berempat, ya udah, tandang dan kandang, sekali di room Kristen, sekali di room Muslim kalau mau adil. Seperti yang dilakukan MYM. Ya, ganti-gantian, sekali di Muslim, sekali di Kristen, nggak masalah. Ya, Bang Zuma siap. Cuman masalahnya kan si Bom-Bom ini mau enaknya aja. Dia mau nanti kalau ada apa-apa sama dia, ada yang nolongin dia. Ya, ada yang nolongin dia. Itulah mentalitas dari Pak Bom-Bom. Terus dia bawa-bawa nama Uniriva ya. Wah, Uniriva masuk ke tempat dia babak belur sampai nelepon sana nelepon sini. Aduh, nggak malu kamu Bom-Bom? Ya, nggak malu apa? Kamu merasa sebagai orang paling mengerti Tuhan. Padahal kelakuan kamu lihat. Ya. Saya tahu persis siapa Pak Bom-Bom. Keluarganya. Ya, saya dikasih informasi oleh orang yang kenal. Ya, kenal baik dengan dia. Nama istrinya, anaknya, ya, 2 orang itu. Terus tempat tinggalnya, usaha istrinya, ya. Yang wig-nya tuh dipinjamin sama ke Bom-Bom, ya, yang dipakai sama Bom-Bom. Barang punya istrinya itu. Aduh, ampun saya lihat. Nggak ada ilmunya nih Pak Bom-Bom. Kalau berani, ya udah debat di tempat netral. Kalau nggak mau netral, ya udah ganti-gantian, tandang kandang. Ya, tandang dan kandang. Jangan cuman besar omong. Dari dulu kamu cuman besar omong. Nah, terus dari mulut dia sendiri ya. Ini teman-teman Kristen yang nonton nih. Paling penting teman-teman Kristen nih yang mendengarkan apa yang saya sampaikan. Nah, kalian bisa lihat sendiri mentalitas Bom-Bom. Dia katakan, dia masuk selama setengah jam di tempat Nandar. Ya, dia masuk ke tempat Nandar, di komalnya Nandar. Di situ Nandar dapat 3 ikan paus. Disawer oleh orang 3 paus. Terus berlian yang begitu banyak, dia bilang. Ya, berlian yang begitu banyak. Begitu dia lihat banyak yang sawer Nandar, dia langsung minta turun. Dia langsung turun, ya nggak mau lagi masuk. Apa alasan dia nggak mau masuk? Karena dia nggak mau supaya Nandar makin banyak dapat saweran. Di mana otaknya? Coba saya tanya. Iri hati karena melihat Nandar dapat paus. Kan konyol. Harusnya senang dong. Harusnya bahagia. Nandar, kau dapat paus 3 nih. Wah, kalau saya lebih lama kamu dapat 6. Bagi dong 1 gitu kan. Ya, mungkin Nandar akan kasih. Ya, kita kalau lihat teman bahagia, kita ikut senang. Kenapa? Ya, karena ngapain kita irikan? Harusnya kita malah bahagia, ikut kebahagiaan teman kita. Ya, malah mungkin dapat salah-salah kita juga dapat gitu kan? Dapat bagian. Ya, kita doakan teman kita supaya dapat paus lebih banyak. Ya, Nandar dapat 6, 7 paus. Nah, begitu dia kelebihan paus, dia kasih 1 kasih kamu. Nah, terima kasih nih Pak Bom-Bom. Berkat kamu jadi sak-sak tinju. Berkat kamu jadi tumbal di komal saya dapat rezeki. Nah, saya bagi sedikit. Kalau enggak ditraktir makan Pak Bom-Bom. Harusnya kamu pikiran seperti itu. Jangan iri hati. Pak Bom-Bom nggak mau debat sama Bang Zuma. Alasannya, ya, nggak mau debat di TikTok. Nggak mau debat di TikTok alasannya takut Bang Zuma dapat singa, ya, dapat banyak saweran. Ini kan konyol. Pikiran yang konyol sekali gitu. Maunya itu Bang Zuma jangan dapat apa-apa. Aduh. Harusnya kamu tuh minta. Kamu motivasi tuh. Sultan-sultan yang beragama Kristen. Wah, kasih juga sama saya. Saya ini kan penghujat luar biasa. Saya sudah membela agama ya Kristen untuk melawan Islam. Saya sudah menyerang Islam. Mana ini sultan Islamophobia? Kan banyak sultan Islamophobia tuh. Yang saya lihat bani-bani typing yang suka menghujat Islam. Harusnya kamu minta sama mereka supaya mereka sawer sama kamu juga. Bukan malah iri hati. Ini kan konyol. Saya kalau ada orang Kristen masuk ke room saya, dapat saweran banyak. Saya malah bagus gitu, kayak Bu Uti ya. Kemarin Bu Uti masuk ya, debat sama saya, Bu Uti dapat paling banyak. Bu Uti dapat lebih banyak daripada saya, daripada semua muslim yang ada di room saya.
Saya malah ikut senang gitu. Supaya apa? Supaya Bu Uti itu ya besok-besok lebih rajin lagi. Ya mana tahu dengan uang tersebut bisa membantu meringankan beban Bu Uti. Ya, saya bahagia. Ya, saya ikut bahagia. Kalau perlu orang-orang Kristen yang ada di bawah, yang di body typing tuh sawer tuh, kasih Bu Uti. Kasih Bu Uti yang banyak gitu. Bukan harus iri, ini kan bodoh. Ya, masa iri dengan penghasilan orang gitu. Toh yang ngasih juga dari Kristen sendiri gitu kan. Kita nggak mungkin iri. Harusnya kalian juga sama. Yang ngasih ke Bang Zuma kan dari Muslim juga. Ya udahlah gitu. Mereka nggak ngasih Bang Zuma juga nggak mungkin ngasih kamu. Jadi ngapain kamu harus iri? Konyol gitu. Iri hati itu nggak ada guna, teman-teman. Ya, iri hati itu nggak ada gunanya. Jadi bagi teman-teman yang mendengar ya, jangan sampai kita punya pemikiran seperti Pak Bom Bom ini. Kalau kita punya teman dekat, punya mungkin rekan kerja ya, teman di kantor, mereka dapat rezeki, dapat bonus, atau dapat apapun lah. Ya, yang bagus-bagus tentunya, bukan dapat musibah gitu kan, dapat yang bagus. Kita harusnya ikut senang gitu. Ikut bahagia. Ada teman baru naik pangkat atau baru dapat deal, ya, deal proyek besar gitu, dapat bonus yang gede. Ya kita harusnya ikut senang, ya. Kita ucapkan selamat. Ya, mana tahu kita keciprat di traktir gitu kan. Keciprat di traktir. Harusnya gitu, jangan orang dapat rezeki kok iri hati. Aduh, bom. Apa yang diajarkan sama agama kamu gitu? Setahu saya orang Kristen tuh diajarkan juga nggak boleh iri hati dengan orang lain. Harusnya senang gitu. Dengan orang dapat rezeki. Inilah yang gawat ya. Kalau ada agama yang ngajarin umatnya untuk iri-irian, itu gawat sekali gitu. Jadi Pak Bom Bom dan teman-temannya itu mengajarkan harus senang saat orang susah, susah saat lihat orang senang gitu. Dia senang kalau ada yang Muslim ini lagi ada masalah, ada musibah. Wah, senang dia. Dia akan marah, akan sedih kalau umat Muslim ini dapat rezeki banyak. Ya, Nandar dapat rezeki dia marah, Bang Zuma dapat saweran banyak dia iri. Ya dia merasa, wah saya kan lebih hebat dari Zuma, harusnya saya yang dapat saweran lebih banyak gitu kan. Itu kan menurut kamu lebih hebat. Ya, kalian selalu mengklaim diri kalian lebih pintar, lebih hebat dan sebagainya. Klaim-klaim omong kosong semua itu. Nggak pernah sadar diri. Saya dari dulu selalu menekankan ya. Saya selalu kalau ditanya orang, paling penting itu dalam hidup tuh apa? Saya bilang tahu diri. Dasar dari semuanya adalah tahu diri gitu. Itu Goldian sampai bosan saya nasihati masalah tahu diri. Kalau kita udah tahu diri ya, tahu kita itu siapa, ya, selebihnya tuh udah ngalir. Kita sadar bahwa kita tuh hanyalah ciptaan Allah yang tidak berdaya tanpa rahmat dari Allah. Ya, kita tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kalau Allah bilang berhenti, berhenti kita. Allah bilang selesai, selesai kita. Ya. Jadi kalau Allah yang bukakan jalan, itu baru jalan tol. Lancar gitu kan. Jadi tahu diri lah. Nggak ada yang hebat di kita ini. Ya, mungkin ada orang yang secara kemampuan ya, dalam menghafal, kesempatan dalam belajar lebih besar daripada orang lain gitu. Ya, itu cuman satu privilege yang istilahnya biasa saja gitu. Ya, itu satu kelebihan yang sebenarnya nggak ada apa-apanya gitu. Dan kelebihan itu semua dipakai untuk memuliakan Allah. Kalau kamu pakai kelebihan yang Allah berikan itu malah untuk menjelekkan, malah untuk merendahkan orang lain, ya, yang ada malah jadi dosa. Harusnya Allah kasih kita talenta nih, contoh. Kita diberikan talenta dalam debat, dalam diskusi, dalam hal bicara gitu kan, dalam kemampuan public speaking. Harusnya kita gunakan untuk membela agama Allah. Kita gunakan untuk meluruskan fitnahan-fitnahan Polikardus. Ada orang dapat jabatan, gunakanlah jabatan itu untuk membela agama Allah juga. Dengan cara apa? Berikan rezeki, ya, manfaat bagi orang lain, bantu orang lain yang kesusahan. Jadi setiap orang suatu saat akan diminta kembali pertanggungjawaban atas apa yang sudah Allah titipkan. Jabatan yang Allah titipkan, harta benda yang Allah titipkan, ya, kekayaan yang Allah berikan kepadamu, itu nanti akan ditanyakan kembali, sudah apa? Ya. Sudah apa kamu kerjakan? Ya, apa yang sudah kamu kerjakan dengan titipan tersebut? Nah, itu yang paling penting.
Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai Pak Ciki-Ciki Bom-Bom ini ya. Karena Bang Zuma udah nggak ngerti juga diskusi lewat stream ya Zoom gitu ya. Udah kebiasaan di TikTok. Semua di TikTok sekarang gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya juga debat di TikTok. Hanya si bom-bom ini aja lah, lebay-lebay nggak jelas gitu. Ya. Mungkin semoga teman-teman Kristen bisa sadar ya. Jangan lagi mengikuti Pak Bom-Bom yang kerjanya ini menjelek-jelekkan Islam saja. Ya kalian bisa lihat live dia, video-video dia. Selalu kerjanya jelek-jelekin Islam. Kalau nggak bisa makan. Donatur Islamofobianya cuma bahagia kalau dia sedang membahas Islam. Rame, banyak yang sawer, banyak yang transfer kasih dia ya. Nah, itulah kebanggaan dia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Kita akan terus mengudara, dan bagi teman-teman jangan lupa juga didukung channel baru ini dengan cara share dan bagikan link ke teman-teman lainnya, agar teman lainnya juga tahu bahwa kita sekarang sudah mengudara di sini, agar channel ini bisa lekas besar. Ya, makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.